Pariwisata berperan besar dalam menunjang ekonomi, terutama multiplier effect yang ditimbulkan mulai dari sektor transportasi, logistik, kuliner, hingga akomodasi. Hari ini, saya berada di Dusun Batu Berang, Desa Mertak, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Dusun ini berada di ujung paling timur kawasan ekonomi eksklusif Mandalika dan saat ini mengalami isu degradasi mangrove akibat masifnya pembangunan pariwisata. Pada episode kali ini, kita akan mendengarkan secara langsung permasalahan yang terjadi serta kontribusi apa yang bisa kita berikan untuk memperbaiki keadaan. Bersama saya Fuad Andika Rahman, inilah Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Selamat siang, saya dari Yayasan Samalas, sekarang berada di channel Ganti Jaringan bersama pemuda-pemuda pantai Batu Berang. Kami di sini akan mengadakan survei lokasi, menanyakan tentang keadaan di pantai Batu Berang. Perkenalkan, nama saya Komang. Saya Radian Hasan. Ya, kita mulai. Saya ingin menanyakan tentang yang pertama, apa nama lokasi mangrove di daerah ini? Baik, kalau nama lokasi ini namanya kita branding wisata bahari Pantai Batu Berang. Dengan area di sini kita punya hutan mangrove dan juga punya pantai. Dengan kira-kira dengan luas berapa? Kalau luas mangrove, area mangrove? Kalau yang di sebelah timur itu kurang lebih ya 5 hektar. Kalau yang di sebelah barat itu di atas ada 20-an hektar. Terus jenis-jenisnya kira-kira? Kalau jenisnya yang dominan di sini itu yang Rhizopora, kemudian yang Avicennia, yang api-api itu, kemudian yang ketiga ada perapat. Jadi 3 jenis ini yang dominan ada di kawasan ini. Dan yang sampai hari ini yang dominan kita tanam itu yang jenis Rhizopora yang selalu kita agendakan untuk penanaman. Terus kira-kira bagaimana kegiatan masyarakat di area mangrove ini? Jadi lokasi ini kalau dulu-dulu masyarakat tidak begitu concern di menjaga mangrove. Bahkan kalau dulu-dulu mangrove itu, daun-daun mangrove itu ketika di musim panas itu digunakan untuk pakan ternak. Cuman setelah kita mengelola di sini mulai dari akhir 2017, kemudian awal 2018 kita kelola pantai ini, kemudian kita branding menjadi wisata bahari, wisata edukasi. Jadi masyarakat itu bahkan bersama masyarakat kita lindungi mangrove supaya tidak ada penebangan, supaya kita juga tanam dalam skala waktu, kita juga melakukan penanaman. Kemudian masyarakat di sini dominan sebagai nelayan. Orang-orang tua kami di sini adalah nelayan yang dominan setiap hari berada di laut. Berarti waktu dulunya masyarakat itu belum tahu manfaat mangrove apa ya, belum tahu. Kalau terkait dengan manfaat, dominan tahu sih. Maksudnya misalkan contoh kalau di mangrove banyak kepiting, kemudian di mangrove juga banyak udang, banyak ikan juga sebagainya, banyak kerang-kerang juga di sana. Cuman karena kebutuhan juga, misalkan contoh daun-daunnya dulu digunakan untuk pakan ternak ketika di musim panas, tidak ada rumput hijau, sehingga digunakan daun-daun mangrove itu sebagai pakan ternak. Cuman setelah kita bersama masyarakat mengelola, berupaya untuk kita coba mencari, selain kita menjaga mangrove juga kita secara finansial juga kita dapat. Nah, akhirnya kita mengajak masyarakat untuk menjaga hutan mangrove.
Karena itu sebagai jualan, nanti ada tur mangrove dan sebagainya. Ketika air sedang pasang ada paket tur juga kita jual. Berarti masyarakat sudah tahu ya tentang banyak jenis Jenis biota mangrove. atau nelayannya, Oh, iya. nelayannya ya, jenis binatangnya. Ya, kalau Ya, terkait sudah dengan banyak. itu karena masyarakat di sini kalau di laut kan masyarakat mencari ikan. Kalau di tepian dominan masyarakat mencari rajungan. Kemudian kalau di mangrove mencari kepiting bakau dominan. Kemudian mencari kerang-kerangan. Banyak sekali kalau di bawah hutan mangrove. Sehingga masyarakat sangat tahulah apa saja isinya di bawah hutan mangrove, dan itu juga kita berikan pemahaman kepada masyarakat untuk sama-sama kita saling jaga. Masyarakat lingkungan kita jaga, dan sustainability biota di hutan mangrove itu kita bisa dapat untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Apakah ada kegiatan penanaman mangrove setelah setelah masyarakat tuh tahu banyak yang mereka dapatkan dari Ya. fungsinya? Jadi kalau kegiatan mangrove ini kebetulan di sini itu kita ada kelompok Pokmaswas namanya yang mengelola di sini, di bawah juga, di bawah unit Pok Darwis juga, Pokmaswas Bina Bahari jadi namanya. Nah, Pokmaswas ini kita mengajak masyarakat, tadi kan masyarakat hanya sebagai nelayan, kita juga mengajak masyarakat untuk melindungi laut, melakukan pengawasan. Kemudian selain itu juga kita melakukan penanaman. Dalam skala waktu kita juga mengajak masyarakat untuk penanaman. Kalau di depan tadi di jalur masuk itu kan sudah ada yang kita tanam itu jenisnya Rhizopora. Kemudian juga kita mengajak organisasi kepemudaan, organisasi kemahasiswaan dan sebagainya untuk kita kolaborasi untuk melakukan penanaman di sini, karena dampak positif mangrove ini kan luar biasa. Terus apakah ada program-program pengembangan mangrove daerah sini? Kalau pengembangan mangrove di sini yang pertama penanaman itu tetap kita galakkan. Kemudian juga alhamdulillah sampai hari ini kita juga didukung oleh Kementerian Jalan Kelautan KKP untuk meningkatkan di bidang pariwisata, terutama di wisata mangrove. Bahkan kita diberikan bantuan, ada trekking mangrove untuk bagaimana kita mendorong supaya itu menjadi atraksi wisata, menjadi destinasi wisata, dan juga kita galakkan penanaman mangrove di sekitar trekking mangrove menjadi edu wisata. Dan juga bahkan kita bersama juga ditemani oleh BTI Foundation juga membantu untuk mencari pendanaan, mencari sponsor untuk kita bisa menanam mangrove secara berkelanjutan. Berarti banyak pihak-pihak yang membantu dalam mengembangkan mangrove di sini ya? Alhamdulillah sejauh ini sudah ada beberapa juga dari yayasan juga sudah mulai ikut serta, minimal ikut serta melakukan penanaman di sini. Programnya juga diturunkan sini untuk program penanaman, juga sering juga NGO maupun dari pihak instansi pemerintah. Apakah ada masalah-masalah di dalam pengelolaan penanaman mangrove? Jadi kalau masalahnya di sini kami juga masih pengalaman di bagaimana merawat mangrove itu kita masih minim sekali. Karena tidak ada mungkin di sini yang lulusan kelautan, ya tidak begitu paham. Awalnya kita coba tanam yang jenis yang ada di sini. Contoh misalkan yang kita tanam itu adalah yang api-api, yang Avicennia, atau enggak yang jenisnya perapat. Cuman ketika kita tanam agak depan sedikit dari lokasi yang mengarah ke laut, tidak bisa besar, tidak bisa hidup. Kemudian kita juga tanam Rhizopora yang dominan juga menjadi bibit yang selalu kita tanam di sini, juga minim sekali untuk bisa hidup, terutama apalagi yang di tengah agak laut. Sedangkan yang di sana yang di muara-muara lebih punya persentase yang besar untuk bisa hidup. Terus bagaimana dengan sampah? Apakah ada masalah di areal sini? Jadi terkait dengan sampah ini menjadi masalah utama menurut saya pribadi, karena tamu-tamu itu banyak tamu-tamu asing itu ketika ke sini belum sempat kita mempromosikan paket wisata edukasi, paket pantai, kemudian tur dan sebagainya, sudah mau balik karena melihat sampah. Kemudian terkait dengan pengelolaan sampah kita juga masih belum ada, terkait misalkan pengelolaan sampah plastik dan sebagainya kita masih belum ada. Dan juga sampah ini terus datang, ketika air sedang pasang datang, pasangnya besok lagi datang. Musim hujan lah ya. Ya apalagi di musim hujan. Musim hujan itu banyak sekali sampah sampai bertumpuk-tumpuk di tepi pantai. Itu juga menjadi kendala ketika mangrove yang kita tanam itu dekat di pesisir. Ketika mangrove itu terkena sampah misalkan contoh sampah plastik apa, mereka di daun-daunnya itu sehingga patah. Kemudian apalagi kalau sampah-sampah kayu, bambu membuat mangrove yang kita tanam itu juga patah dan terbawa arus dan sebagainya. Oke, harapan Bapak bagaimana tentang mangrove, tentang sampah yang ada di sini? Harapan Bapak apa? Kalau harapan tentunya keberadaan
pantai, kemudian keberadaan mangrove ini bisa maksimal menjadi salah satu ladang prioritas bagi masyarakat untuk sebagai pemenuhan Menambah kebutuhan ekonomi ya, ya. menambah ekonomi. Sampai hari ini kita masih belum begitu maksimal. Dan mudah-mudahan ke depan kita semakin maksimal terkait dengan selain kita menjaga lingkungan, ternyata secara finansial juga masyarakat juga bisa dapat kalau terkait dengan mangrove. Kemudian terkait dengan sampah, mudah-mudahan ke depan kita bisa mengelola sampah ini. Contoh misalkan kalau sampah yang dari laut, misalkan rumput-rumput dan sebagainya, bisa kita kelola. Kemudian sampah plastik juga bisa kita kelola. Kalau sampai hari ini kita anggap menjadi masalah, namun ke depan mudah-mudahan kita bahkan bisa menganggap dia menjadi berkah. Hingga kalau kita bisa kelola dan membuat sampah itu menjadi uang. Oke, yang satu lagi katanya di daerah ini masih di area ITDC. Bagaimana pengaruh daripada dampaknya pariwisata dan lingkungan daripada areal mangrove? Ya, jadi di kawasan mangrove yang di sebelah barat yang di sana itu masuk kawasan ITDC. Jadi hari ini memang sedang digalakkan pembangunan jalan, kemudian pembangunan segala bentuk jenis pembangunan, terutama jalan dilakukan oleh pemerintah di kawasan ini. Di beberapa bagian yang di sebelah barat itu kalau terkait dengan dampaknya, mungkin kalau dampak bagi masyarakat bisa berlalang di jalan yang sudah dibangun. Untuk tamu juga bisa berlalang. Cuman kalau terkait dengan lingkungan, kita masih berharap ada solusi yang konkret terkait keberlanjutan hutan mangrove ini. Karena berdasarkan realita yang ada hari ini, ternyata pembangunan jalan itu tidak mampu untuk memperbaiki kembali, bahkan merusak hutan mangrove yang ada. Contoh di beberapa lokasi di barat itu dibangun jalan, kemudian drainase keluar masuk air lautnya kecil, sehingga ketika musim hujan masuk air tawar itu banyak, sehingga dia tidak stabil airnya di hutan mangrove itu, sehingga mangrove itu mati. Seharusnya kan dia stabil keluar masuk air laut itu, sehingga dia bisa hidup dengan bagus lah mangrove itu. Karena mangrove ini kan hidupnya kalau tidak di air laut ya di air payau hidupnya. Kalau dia selalu full dengan air tawar, mati dia mangrove. Contoh di beberapa lokasi di barat ini masih mati. Bahkan kita juga sempat ke ITDC juga menyampaikan terkait dengan kondisi di lingkungan mangrove ini. Cuman yang dilakukan ada sih penggalakan penanaman yang dilakukan oleh pihak pemerintah. Cuman tidak ada bentuk keberlanjutan. Ketika ditanam ditinggalkan banyak yang mati. Ketika di musim panas hari ini kan dia tidak berlumpur, hingga dia pasti semua mati. Itu sih terkait dengan kondisi ini, dan kami berharap juga ada bentuk kerjasama juga dengan masyarakat, baik itu dari pihak ITDC maupun pihak pemerintah untuk bagaimana mencari solusi yang terbaik untuk hutan mangrove. Karena kalau berdasarkan master plan ITDC itu dari jumlah hutan mangrove yang ada hari ini, yang masuk di master plan terkait dengan hutan mangrove itu, kalau sekarang ada 100%, yang masuk di master plan itu di bawah 10%. Berkurang ya? Ya, akan berkurang, hanya di bawah 10% yang masih tersisa nanti disesuai master plan pembangunannya. Hingga harus ada bentuk konkret lah dari pihak pemerintah, kemudian pihak ITDC, dan bersama dengan masyarakat untuk bagaimana kita menjaga keberlangsungan hutan mangrove ini. Karena dampak dari hutan mangrove ini kan mampu menghidupi masyarakat banyak, masyarakat nelayan di sini. Berarti harapan Bapak, pemerintah, ITDC, masyarakat ingin bekerja sama untuk mengadakan suatu reboisasi ya. Reboisasi dalam arti ingin mengembangkan lokasi areal daripada pohon mangrove. Iya, jadi harapannya adalah kita kolaborasi lah. Kita kolaborasi bagaimana kemudian masyarakat ini kan kita swadaya di sini. Iya. Menanam mangrove swadaya, kita ambil bibit di Dinas Helaka, kita ambil bibit di Lembar sana untuk kita tanam di sini. Iya. Karena masyarakat sudah tahu apa dari adanya pohon mangrove tuh masyarakat bisa menghidupi ekonominya. Iya. Kita selain jadi nanti menjadi edu wisata, contoh misalkan kita ada bibit, kita ada tamu nih, tamu grup mau nanam mangrove, kita jual paket wisata. Itu juga. Kemudian ketika mangrove sudah besar, masyarakat bisa mencari kerang, mencari kepiting bakau. Kepiting bakau harganya 100 sampai 150 per kilo. Ya. 1 kilo saja sudah bisa tanpa kerja 2-3 hari masyarakat.
gitu. Sehingga kalau mangrove ini semua mati kan akan hilang mata pencaharian masyarakat. Oke, terima kasih Pak. Saya harap kedepannya bisa lebih Amin. baik lagi. Itu yang dan kita harapkan. masyarakat juga bisa memahami fungsi daripada pohon mangrove. Ya, Dan alhamdulillah kalau sampai hari ini menebang mangrove saja masyarakat itu kita bilang tidak berani lah. Karena kita juga sama-sama ikut menjaga. Ya, saya harap seperti itu. Oke, sampai di sini broadcast kita. Jangan lupa komennya di channel Ganti Jaringan. Jangan disingkat. Sampai jumpa. Assalamualaikum.